Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas prakarya Bapak ucapkan pada kalian semua, siswa dan siswi kelas 9 SMPN 1 Ngabang. Gimana kabarnya? Yang pasti semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ya, temanya adalah back to school. Jadi untuk pertemuan pertama ini temanya adalah back to school atau kembali ke sekolah. Karena ini adalah pertemuan pertama dan minggu ini kita memasuki minggu aktif pembelajaran, walaupun pembelajarannya masih menggunakan daring atau secara online, tapi ya tidak apa-apa daripada kita tidak belajar sama sekali, bukan? Baiklah, agenda yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini ada dua, yaitu perkenalan dan pengenalan materi. Tak kenal, maka tak sayang. Begitu bunyi pepatah yang sering kita dengar. Oleh karena itu, maka izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, karena Bapak di sini adalah guru baru di sekolah ini. Nama Bapak adalah Winanjar Mulya Utomo. Kalian bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Anjar. Untuk informasi lain bisa dilihat pada keterangan yang ada di layar kalian. Ada fotonya juga di situ dan ada peribahasanya tadi. Jadi selama masa pandemi ini, pembelajaran masih akan dilaksanakan secara online. Kita belum bisa bertemu atau bertatap muka di kelas. Oleh karena itu, Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini, agar terhindar dari bahaya virus COVID-19. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas alias di rumah aja. Jangan keluar apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Jadi jangan keluar-keluar. Kalau ada kepentingan yang mendesak baru keluar. Baik, langsung saja kita mulai pertemuan ini. Untuk pertemuan pertama hari ini, karena tadi sudah perkenalan, sekarang kita langsung saja memasuki pengenalan materinya. Ya, kalian sudah kelas 9, jadi sebentar lagi kalian akan lulus. Kita akan sedikit merefresh atau mengulang sedikit tentang mata pelajaran prakarya. Mungkin kalian sudah pernah belajar pastinya selama kelas 7 dan kelas 8, tapi ini kita akan mengulang sedikit agar tidak lupa, karena kita juga sudah cukup lama libur. Jadi untuk memulai pelajaran kembali biasanya banyak yang lupa kan. Nah, langsung saja, apa itu mata pelajaran prakarya? Pendidikan prakarya merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik, memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan, dan memiliki keterampilan tangan untuk modal peserta didik membuka usaha. Nah, pada penjelasan tadi ada disebutkan beberapa kata kunci. Salah satunya adalah wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Mungkin bagi kalian yang belum mengetahui, wirausaha itu adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Nah, untuk meraih keuntungan. Jadi, tujuannya adalah untuk meraih keuntungan. Pelaku dari wirausaha disebut juga pengusaha. Nah, sudah ada gambaran kira-kira apa itu pengusaha? Biasanya kalian pasti sudah punya gambaran sendiri ketika mendengar kata pengusaha. Biasanya pengusaha adalah seorang yang sukses, kaya, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya, di mata pelajaran prakarya, kalian bisa mempunyai keterampilan dasar yang bisa digunakan untuk membuat suatu usaha. Atau dengan kata lain, kalian bisa jadi pengusaha apabila kalian benar-benar mempelajari mata pelajaran prakarya. Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Apa tujuan dari mata pelajaran prakarya? Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan dari mata pelajaran prakarya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri pada siswa melalui produk yang dihasilkan sendiri. Jadi, inti kata kuncinya adalah produk yang dihasilkan sendiri. Jadi dengan mempelajari prakarya, kalian akan dapat menghasilkan sebuah produk yang kalian buat sendiri. Dan kalian akan memiliki peluang untuk membuka usaha apabila kalian mempelajari lebih jauh mengenai produk yang kalian hasilkan tersebut. Iya, Bapak lupa menyampaikan, ini apabila nanti
di dalam rekaman video ini terdengar suara-suara aneh atau apa, Bapak mohon maaf karena Bapak menggunakan alat yang seadanya, ini merekam di rumah. Jadi mungkin nanti ada bunyi kucing atau bunyi lain-lain dan sebagainya, Bapak mohon maaf ya. Tapi nanti akan Bapak usahakan supaya suaranya terdengar jelas. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Nah, ada 4. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa materi pada prakarya itu akan selalu memiliki 4 tema. Yang pertama yang pasti adalah kerajinan, kemudian ada rekayasa, kemudian budidaya, dan pengolahan. Nah, di materi semester ini, di kelas 9, semester ganjil ini, bab kerajinan, kita akan membahas mengenai kerajinan berbasis media campuran. Kemudian di bab rekayasa, kita akan belajar mengenai dasar-dasar elektronika. Kemudian di bab budidaya, kita akan mempelajari mengenai budidaya ikan hias. Dan yang terakhir, bab pengolahan, kita akan mempelajari pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai saja membahas sedikit demi sedikit, bab demi bab. Tapi ini tidak membahas secara detail ya, kita hanya membahas untuk mengenal sebelum memasuki bab yang selanjutnya atau memulai pelajaran pada bab yang pertama. Yang pertama, bab 1, kerajinan, yaitu kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran, apa sih itu? Jadi, kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk benda yang terbuat dari suatu jenis bahan agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya maupun menggantinya dengan cara memadukannya dengan bahan yang lain. Nah, seperti yang kalian lihat di contoh gambar ini, ada gambar cincin yang terbuat dari bahan kayu dan bahan fiber atau resin. Nah, jadinya kelihatannya cantik gitu kan, estetik gimana gitu kalau bahasa gaulnya zaman sekarang itu. Nah, di bab 1 nanti kita akan belajar bermacam-macam media yang dapat dipadukan atau dicampurkan. Ya, kita lanjut kemudian ke bab 2, bab rekayasa. Nah, ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar elektronika. Apa sih itu elektronika? Nah, elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik. Nah, kita akan bahas mengenai listrik di sini, tapi listrik arus rendah, jadi ya tidak berbahaya. Bukan listrik arus tinggi yang seperti yang ada di rumah itu berbahaya ya, Bapak pun tidak berani mengajari kalian yang seperti itu. Baik, yang selanjutnya bab 3, yaitu bab budidaya. Nah, ini agak sedikit asik sepertinya materinya, budidaya ikan hias. Biasanya ada yang hobi suka mengoleksi ikan-ikan hias. Seperti yang ada di gambar itu sepertinya ikan cupang kayaknya, atau ikan apalah bahasanya. Atau betta fish mungkin bahasa kerennya sekarang. Nah, itu adalah ikan yang memiliki daya jual dari bentuknya atau kecantikannya. Nah, banyak sekali ikan-ikan hias yang ada di Indonesia yang sudah dibudidayakan, contohnya seperti ikan cupang atau betta fish tadi, kemudian ada ikan lohan, ada ikan koi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari di bab 3, bab budidaya. Selanjutnya, ada bab 4, bab terakhir, bab pengolahan, bab yang paling panjang judulnya. Paling panjang judulnya. Di sini ada pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan. Ya, mungkin kalian bingung apa itu bahan pangan setengah jadi. Jadi akan Bapak sedikit jelaskan. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat, karena pengolahan bahan pangan
bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku seperti bakso, sosis, nugget. Dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian dapat digunakan kapan saja. Nah, jadi bahan pangan setengah jadi itu tadi contohnya seperti yang sudah dijelaskan, seperti daging beku, kemudian telur, kemudian daging unggas. Jadi bahan pangan yang dapat diawetkan untuk kemudian dapat dijadikan makanan yang kalau bahasa sekarang itu mungkin disebut makanan instan. Jadi tidak susah untuk mengolahnya, tinggal dimasukkan kulkas saja. Apabila ingin memasaknya tinggal digoreng atau direbus, sudah jadi. Jadi tidak perlu proses yang cukup panjang untuk memasaknya. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Nanti apabila terdapat pertanyaan atau masih ada yang kurang paham, bisa menanyakan melalui WhatsApp Bapak yang sudah ada di grup masing-masing. Mungkin nanti minggu depan akan kita lanjutkan, kita akan mulai masuk ke bab 1 untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu ini Bapak cukupkan dulu. Sekian dan terima kasih.